Halo semuanya, kami dari tim Capstone Laskar AI, LAI 25, SM073, tim di balik Bekal Board. Tim kami terdiri dari Dumogol Armasitorus, Labiba Adinda Gawana, Muhammad Rizky, dan Tiara Fitra Ramadhani Siregar. Pada presentasi ini, kami membagi materi menjadi 7 bagian, yaitu latar belakang, alasan, hasil terdahulu, implementasi peningkatan dan alasannya, hasil, dokumentasi, dan rencana pengembangan proyek. Warga di Pandeglang, Banten diresahkan dengan ratusan ayam peliharaan yang mati mendadak. Pertama, latar belakang. Kenapa Prickle Guard penting? Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kematian mendadak pada ternak ayam di berbagai daerah di Indonesia semakin marak. Berita menunjukkan bahwa ayam yang mati seringkali tidak menunjukkan gejala sebelumnya, sehingga menyulitkan pihak peternak dalam melakukan pencegahan. Serta, masih begitu beragamnya jenis penyakit yang diidap oleh ternak ayam di berbagai daerah di Indonesia. Alasannya mengapa? Hal ini terjadi akibat terbatasnya alat diagnostik yang cepat, efisien, dan terjangkau, serta keterlambatan dalam penanganan penyakit pada ternak ayam. Berikut penelitian serupa yang mengembangkan model deteksi dan integrasi ke aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi ini masih dapat ditingkatkan dengan fitur edukasi yang memberikan informasi penyakit ternak agar peternak bisa memberikan penanganan dini. Juga penambahan fitur riwayat untuk pemantauan berkelanjutan dan peningkatan kualitas model. Untuk implementasi proyek ini, kami membangun kerangka kerja dengan mengumpulkan dataset yang relevan, melakukan eksplorasi dan pemrosesan data, serta mengembangkan model yang handal, kemudian menerapkan model yang dihasilkan agar dapat digunakan secara luas melalui aplikasi di smartphone pengguna. Oke, untuk implementasinya diawali dengan pengumpulan dataset. Datasetnya itu dari public dataset Kaggle, terdiri dari 8.067 citra, diklasifikasikan ke 4 kelas. Selanjutnya ini ada tools yang digunakan dalam proses data exploration dan pre-processingnya. Itu ada TensorFlow sebagai library utama, Keras sebagai API TensorFlow-nya, Google Colab sebagai IDE-nya, CNN sebagai arsitekturnya. Nah, selanjutnya di splitting data itu 70% itu untuk training, 15% untuk validation, 15% untuk testing. Setelah di split, habis itu di processing sama augmentation. Nah, ini adalah evaluation grafik yang udah dibandingin, ada CNN tanpa transfer learning dengan CNN dengan transfer learning. Bisa dilihat dari grafiknya, CNN dengan transfer learning itu dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan CNN tanpa transfer learning. Dan ini untuk evaluation matrix-nya, CNN sederhana dibandingkan dengan CNN dengan VGG16, ini menunjukkan kalau VGG16 ini tuh dia lebih unggul dan punya akurasi yang lebih baik. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan proses implementasi yang digunakan selama pengembangan aplikasi mobile Vessel Guard. Pertama, desain UI UX dibuat menggunakan Figma untuk memastikan tampilan aplikasi menarik dan mudah digunakan. Selanjutnya, layout antarmuka dikembangkan dengan XML. Kemudian diimplementasikan arsitektur MVVM dan Dagger Hilt untuk menjaga struktur kode yang bersih dan terorganisir. Setelah itu, aplikasi diintegrasikan dengan API. Setelah itu, aplikasi diintegrasikan dengan API backend serta model deep learning untuk analisis feses ayam. Terakhir, dilakukan testing dan debugging untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik tanpa bug. Pada slide ini, saya akan menjelaskan implementasi teknologi dan alasan dibaliknya dalam pengembangan backend Vcol Guard. Yang pertama, Fast API sebagai framework untuk membangun API karena mudah diintegrasikan dengan model TensorFlow dan mendukung pemrograman asinkronus. Yang kedua, ada JWT sebagai sistem autentikasi karena pendekatannya yang ringan dan stateless. Ketiga, Cloud Run sebagai platform deployment API karena sifatnya serverless dan mendukung auto-scaling serta hemat biaya. 4. Ada Firestore, digunakan untuk menyimpan riwayat prediksi dan data pengguna karena strukturnya itu skemales dan dapat diskalakan dengan mudah. Terakhir ada Cloud Storage, digunakan untuk menyimpan gambar dan model machine learning karena mampu menangani file pindah dengan efisien dan menyediakan penyimpanan tanpa batas.
Kayak untuk hasilnya, dari yang awal data collection, exploration, dan pre-processing, setelah udah mastiin data itu udah berkualitas, lanjut ke model building, menggunakan CNN arsitektur dan transfer learning VGG16, terus di training model, di tes evaluasi, terus di save modelnya, terus di deploy model tersebut. Selanjutnya ini adalah rangkuman dari hasil model arsitekturnya. Ini di input dulu layernya, habis itu di convolutional layer, terus di pooling layer, terus ini untuk outputnya itu menggunakan softmax karena ada 4 klasifikasi, jadi pakainya softmax. Ini adalah model summary-nya. Nah, ini adalah hasil modelnya dengan epoch terbaik di 17, terus untuk akurasinya 98,51% dan validasi akurasinya 96,7%. Baiklah, di sini ada arsitektur dari backend kami. Di sini kami menggunakan Google Cloud Platform untuk melakukan deployment-nya. Di sini untuk API-nya di-deploy menggunakan Cloud Run, kemudian untuk storage-nya menggunakan Cloud Storage dan juga Firestore. Nah, untuk API yang sudah di-deploy kemudian akan digunakan oleh Android atau mobile-nya nanti. Kemudian di sini ada hasil dari API documentation-nya. Di sini bisa terlihat terdapat 4 API yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur utama yang tersedia dalam aplikasi Vessel Guard. Fitur pertama adalah registrasi akun menggunakan email dan password. Setelah terdaftar, pengguna dapat melakukan autentikasi menggunakan email dan password untuk dapat mengakses fitur-fitur dalam aplikasi. Selanjutnya adalah fitur analisis penyakit melalui gambar feses. Ini adalah fitur utama dalam aplikasi, di mana pengguna dapat mendeteksi penyakit ayam melalui foto feses, dengan 2 opsi yaitu ambil gambar melalui kamera atau pilih gambar dari galeri. Setelah gambar dikirim, sistem akan memprosesnya dan menampilkan hasil analisis penyakit, yang juga akan menampilkan informasi meliputi ciri-ciri ayam yang menderita penyakit tersebut, efek samping penyakit, solusi penanganan cepat, solusi penanganan jangka panjang, dan rekomendasi obat serta link ke e-commerce-nya. Fitur selanjutnya adalah riwayat, yang memudahkan pengguna untuk memantau perubahan kondisi ayam secara berkala. Dan yang terakhir adalah fitur logout. Selanjutnya, kita masuk ke bagian dokumentasi. Yang pertama ada dokumentasi machine learning. Bisa dilihat pada GitHub readme.md yang telah ditampilkan. Kemudian di sini juga ada dokumentasi backend yang juga bisa dilihat pada GitHub readme.md yang telah ditampilkan. Dokumentasi untuk aplikasi mobile dapat diakses melalui link yang tertera pada slide. Berikut merupakan timeline rencana pengembangan proyek Vessel Guard. Pada bulan Juli, tim kami akan fokus pada optimasi model, pengembangan fitur manajemen riwayat, dan inisiasi keterlibatan stakeholder utama. Pada bulan Agustus, dilakukan perluasan dataset, integrasi AI chatbot, penambahan fitur feedback, serta rilis versi alpha. Pada bulan September, versi beta diluncurkan. Dilakukan pengumpulan dan analisis feedback, serta monitoring performa aplikasi. Pada bulan Oktober, dilakukan penyempurnaan model dan fitur berdasarkan feedback beta, perbaikan UI UX, dan pendekatan aktif ke stakeholder. Pada bulan November, dilakukan uji coba akhir serta kampanye pra-peluncuran melalui berbagai media. Dan pada bulan Desember, dilakukan evaluasi menyeluruh, peluncuran resmi, dukungan pasca rilis, serta persiapan pengembangan versi 2.0. Selanjutnya, untuk budgeting, di sini dibagi menjadi 4 bagian. Pertama ada biaya pengembangan, kedua gaji, 3 perlibatan stakeholder, dan keempat biaya lain-lain. Untuk totalnya sekitar 5.500 USD. Untuk detailnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya di sini ada kebutuhan sumber daya, dibagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama personil, kedua tools dan subscription, ketiga komitmen waktu, dan terakhir partisipasi stakeholder. Mungkin itu saja untuk presentasi dari aplikasi Vehicle Guard kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.